Sudah hampir setahun sejak aku bertemu Eyang Manik dalam semedi. Sejak itu, hidupku menjadi lebih tenang. Aku tak lagi mencari hal-hal gaib, tapi lebih menjaga harmoni dengan diri sendiri dan dengan alam. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Pada awal Januari, aku mendapat kabar dari Capung, Seno. Kendi hilang. Dia naik ke Salak sendirian 3 hari lalu, belum turun. Seolah ada angin dingin menerpa dadaku. Sejak dulu, Kendi memang keras kepala. Setelah semua yang kami alami, dia masih ingin menguji batas spiritual di Gunung Salak. Katanya, tapi ia tak pernah bilang akan naik sendiri. Aku dan Capung segera menemui keluarga Kendi dan ikut tim relawan pencarian. Tapi anehnya, setiap tim SR naik sampai titik tertentu, arah kompas dan GPS mereka kacau. Beberapa relawan bahkan merasa jalan berputar di tempat atau seperti diputar balik tanpa sadar. Aku tahu. Ini bukan hilang biasa. Malam hari, aku duduk sendirian di pos bawah. Aku menyalakan dupa kecil dan memejamkan mata, mencoba menyelaraskan batin seperti saat aku semedi dulu. Lalu aku mendengar bisikan halus, bukan suara luar, tapi batin yang disentuh. Dia tidak di dunia kalian, tapi belum sepenuhnya pergi. Aku membuka mata. Kabut turun cepat padahal masih di kaki gunung. Di balik kabut itu, terlihat sekelebat sosok putih berjubah berdiri diam. Aku tahu, Eyang Manik sedang memberi izin, tapi aku harus melanggar batas, masuk ke alam tengah. Pak Ganda datang malam itu, seolah tahu apa yang kupikirkan. Ia hanya berkata, "Kamu yakin? Sekali masuk ke alam tengah, jalan pulangnya tidak pasti. Tapi kalau niatmu murni menyelamatkan, pintunya akan terbuka." Kami naik ke tempat semedi itu. Tapi kali ini, bukan untuk duduk pasif. Aku membawa bunga 7 rupa, air dari mata air Gunung Salak, dan kain putih yang telah diberi doa oleh Pak Ganda. Sesampainya di bawah pohon waringin tua, aku duduk dan mulai memejamkan mata. Suara hutan menghilang, napas melambat, dada terasa berat. Hingga semuanya sunyi, sangat sunyi. Lalu terdengar bunyi lonceng kecil, dan mataku terbuka. Tapi aku bukan di dunia yang samam. Tempat ini seperti Gunung Salak. Tapi tidak samam, langitnya kelabuk, hutan lebih padat, dan warnanya tidak wajar hijau kehitaman. Seolah dilapisi bayangan, angin di sini berbisik, seakan memiliki suara. Aku berjalan mengikuti jejak samar di tanah berlumpur. Tiba-tiba, terdengar suara, "Pentolong." Itu suara Kendi samar, lemah. Aku berlari menembus semak gelap dan mendapati Kendi duduk bersandar di pohon. Wajahnya pucat, matanya kosong seperti orang linglung. Aku gak tahu jalannya pulang. Suara itu menuntunku, tapi jalannya gak habis-habis. Tiba-tiba, dari balik pohon muncul bayangan hitam besar, bukan manusia. Tubuhnya tinggi dan berasap, dengan wajah kosong seperti topeng. Aku berdiri melindungi Damar, menggenggam kain putih pemberian Pak Ganda, dan membaca doa yang diajarkan. Bayangan itu mendekat, tapi saat kain itu kuangkat, ia mengeluarkan suara lengking nyaring, lalu lenyap dalam kilatan cahaya. Aku menggandeng Kendi, meskipun kakinya lemah. Kami berjalan kembali ke arah pohon waringin. Dalam dunia bayangan itu, aku terus berdoa, membayangkan bentuk nyata pohon di dunia asal, dan perlahan suasana berubah. Kabut tersingkap, cahaya fajar menyusup. Aku terbangun, masih di bawah pohon waringin. Kendi tergeletak di sampingku, napasnya berat, tapi ia sadar. Pak Ganda berdiri di kejauhan, menunduk dalam. "Kamu masuk dan berhasil kembali. Tidak semua bisa, tapi kamu belum selesai." Sebelum kami turun, aku kembali melihat sosok Eyang Manik berdiri di batas kabut. Kali ini, ia berkata dengan suara jelas, "Alam tengah itu bukan penjara. Dia adalah cermin dari apa yang manusia bawa ke dalam hutan, ego, kesombongan, atau ketulusan. Gunung ini tak menelan orang, hanya memantulkan isi hatinya." Aku membalas dengan membungkuk hormat. Aku tahu ini bukan hanya tentang Kendi tapi tentang diriku sendiri, bahwa setiap manusia yang masuk ke gunung sedang diuji oleh dirinya sendiri.